dalam dan siksa aku dengan siksaan yang paling pedih di dalamnya. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena berharap surga, maka jauhkan aku sejauh-jauhnya dari surga. Jangan pernah ciumkan ke aku baunya surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cinta dan semata-mata berharap ridhomu, maka curahkan rahmat kasih sayangmu, curahkan cintamu kepadaku. Para jamaah, hidup ini memang harus ada cinta, karena love is the power of life. Dikira nek kiai desa terus ra iso bahasa Inggris. Ya walaupun menghafalkan dulu kan ya iso. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup kalau nggak ada cinta, maka kehidupan ini akan hambar, hampa, tidak berarti dan sama sekali tidak bermakna. Hati yang kosong dari cinta itu akan mengeras dan membeku. Bahkan tubuh jasadiah kita kalau tidak ada cinta, maka tidak ada gairah. Jadinya hidup segan, mati tak mau. Cinta itu pula yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kencang atau lambat laju dari perputaran roda kehidupan kita itu ditentukan oleh kuat dan lemahnya cinta kita, ditentukan oleh kualitas tinggi dan rendahnya cinta kita. Mbok rapate digatekno kok. Kalau cintanya kuat, kualitasnya tinggi, maka perputaran roda kehidupan itu akan sangat dinamis, kenceng banget. Tapi kalau kualitas cintanya rendah, kalau cintanya lemah, maka roda itu jalannya kayak becak yang banyak gembos itu. Kate lapo-lapo males. Halo. Halo. Maka para jamaah sekalian, sekarang pertanyaannya, apa yang kita cintai dalam kehidupan ini? Kalau yang dicintai adalah harta, kalau yang dicintai adalah kekayaan dunia, kalau yang dicintai adalah duit, pasti fokus hidupnya adalah upaya untuk mendapatkan harta itu. Pikirannya, hatinya, seluruh gerak aktivitas kehidupannya pasti digunakan untuk bagaimana cara agar bisa mendapatkan duit itu. Ya mbuh piye carane sampai adol-adol sarung. Kalau yang dicintai itu kedudukan, jabatan, maka fokus kehidupannya pasti bagaimana agar bisa mendapatkan jabatan. Bahkan kadang-kadang gak peduli, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Banyak loh yang pengen dapat jabatan, kampanye berapi-api, miliaran rupiah dikeluarin, baliho disebar, foto di mana-mana, dipajang di tepi jembatan jadi penunggu jembatan, bahkan dipaku di pepohonan, rela jadi penunggu pohon. Pokoknya fokusnya ya untuk mendapatkan jabatan itu. Kalau yang dicintai itu adalah lawan jenis, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, ya pasti fokus hidupnya akan selalu upaya bagaimana agar yang dicintai itu bisa didapatkan. Cie. Udahlah, ini nggak perlu diceritakan panjang-panjang karena semuanya udah pernah ngalami. Sing payu. Tapi ketika yang dicintai itu adalah Allah, maka 24 jam waktu hidupnya dalam sehari semalam, semuanya pasti berangkatnya karena cinta Allah. Apapun yang dilakukan atas nama Allah dan karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang mari kita berpikir jernih dengan hati yang bersih. Kalau yang kita cintai dunia, toh dunia yang dikejar-kejar ndak karu-karuan itu ndak akan dibawa ketika mati, betul? Betul.
direwangi minggat tekan Hongkong, ngosek WC, polahe ndak karu-karuan, ngalor ngidul, ngetan, bulan, riwa, riwi, mondar, uji, mosak, masik, morak, marik, mobat, mabit, moncat, jip, nibo, tangi, kalang, kabut, jungkir, balik, bolong, ming. wes. Kono kari nerusno. Aku sing kangelan. Ternyata itu nggak dibawa serta ketika mati. Sebanyak-banyaknya kekayaan kan ketika mati nggak ada yang dibawa. Saya kalau kasih contoh, bakul helm itu helmnya sak pirang-pirang uangnya tapi mati yo gak ono sing helman. Ketika yang dicintai adalah pangkat, jabatan, kedudukan, toh itu juga tidak dibawa ketika mati. Di batu nisan itu langsung ditulisi jenenge. Gak usah pakai pangkat, jabatan, nggak perlu, nggak ada. Malaikat mungkar nakir di alam kubur nanya juga langsung namanya. Nggak usah pakai gelar, itu nggak ada. Apapun gelarnya, meskipun jenderal, mungkar nakir nggak kenal jenderal. Langsung ditanya, Teguh. Nggak usah pakai Pak, itu nggak usah. Wes Teguh. Nggak ada istilahnya, wahai pejabat KJRI, nggak payu pejabat KJRI, langsung namanya, Teguh. Nah kalau kiai, ya bodoh, sama. Saya nanti ditanya juga gitu sama mungkar nakir, Anwar Zahid. Saya juga jawab, apa? Ditanya, siapa Tuhanmu? Nggak jawab, nggak tahu nanya. Jelas Allah gitu loh, malaikat on. Astagfirullahaladzim. Orang itu semakin tinggi jabatan, semakin mudah untuk merasa sombong, betul? Betul. Nanti habisnya ketika udah purna, ketika udah pensiun, kena paus power syndrome, lola, tinggal kayak mbahmu. Biasa hidup mewah, biasa serba berkecukupan, begitu udah tua, nego kursi roda sampai nengkleng. Iki dengaran kok gak ono sing digawa. Biasane mesti ono pojokan ngene. Bapak, Orang yang biasa dilayani, segala sesuatu serba dilayani, makan dibawain, disuguhi, ngombe dicombor, tas dibawain, sepatu dibawain, kacamata itu dibawain. Makanya orang itu semakin tinggi pangkatnya semakin kaya, tangannya semakin keple. Bawa kacamata sendiri aja lo nggak kuat. Makanya lebih kuat, lebih sehat babu-babu ini gitu. Sopo sing ora digotongi? Semuanya akan sirna. Kalau yang dicintai adalah paras wajah, yang tampan, yang cantik, bertahan berapa lama sih itu semua juga nggak abadi. Anda kelihatan cantik karena masih muda. Maka senyummu mencut wong. Itu nggak lama, bentar lagi kalau udah tua, mengengehmu medeni wong. Pantaskah yang kayak gitu kita cintai? Maka sesungguhnya apa yang layak kita cintai, apa yang patut kita cintai, yang layak kita cintai adalah sesuatu yang gak akan pernah sirna, gak akan pernah hilang, dan selalu selamanya akan membersamai kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jemaah sekalian, saking pentingnya ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sampai ini tadi saya juga sampaikan materi ini waktu di Potres biar adil. Nabi Musa alaihi salam
itu pernah ditegur oleh Allah waktu diperintahkan Allah untuk berkholwat. Berkholwat itu ya berkholwat. Berkholwat itu iya berkholwat. Menyendiri, bermunajah kepada Allah di Bukit Tursina. Karena tadi saya baca nama yang sesungguhnya Turisaina, diprotes tadi Tursina. Nah sekarang mumpung durung diprotes, langsung tak bilangin di Bukit Tursina. Kan selama 40 hari dalam perjalanan melintasi padang pasir yang tidak ada pepohonannya, mesti namanya padang pasir, adanya pasir sama batu. Itu Nabi Musa ketemu dengan seorang penggembala kambing, wong desa lagi. Maka jangan pernah meremehkan wong desa. Seorang penggembala kambing, wong desa yang agak ya kayak gitulah wong desa itu jemburis. Saya aku emang saya yang jemburis. Tapi fans aku kan banyak banget. Biar jemburis kayak gini tapi kalian suka kan? Iya, Pak. Makasih, kamu ngerti banget deh. Ini seorang penggembala sedang berdoa, bermunajat dengan ungkapan doa yang secara syariat salah. Dia itu berdoa gini, ya Allah, kamu di mana? Emang bahasanya wong desa. Ya Allah, alamat rumahmu mana? Kalau aku tahu tempat tinggalmu, halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu yang kotor akan aku cuci, aku akan sediakan minuman untukmu, dan rambutmu akan aku sisir. Nabi Musa mendengar ungkapan yang secara syariat salah, langsung wajahnya memerah. Dan Nabi Musa pun marah. Memang Nabi Musa itu kan terkenal temperamen. Ketika tahu syariat dilanggar, langsung memuncak. Termasuk Nabi Harun saja yang dipesan sama Nabi Musa udah diwanti-wanti, aku mau kholwat 40 hari, tolong umat dijaga, jangan sampai hilang keimanannya. Begitu Nabi Musa pulang, ternyata banyak umatnya yang kembali jadi kafir. Langsung Nabi Harun yang dipasrah ini dicandak jenggotnya. Cek, dipasrah umat tangkul dino, kok keentos. Contoh-contoh salah satu maju. Pak Teguh jadi. Ini ketika mendapati seorang penggembala yang bermunajat dengan ungkapan doa yang salah menurut syariat, langsung dibentak sama Nabi Musa. Hei, fulan, kamu itu berdoa sembarangan. Emang Allah kamu anggap apa? Ngawur kamu berdoa. Kamu anggap apa Allah? Gak tahu kamu aku siapa? Aku Musa, utusan Allah. Aku Musa, Nabi Allah. Dibentak seperti itu. Nah ini penggembala kambing yang wong desa tadi langsung lari terbirit-birit, melayu banter. Nabi Musa mau ngejar, tapi di sisi lain ada tugas dari Allah untuk berkholwat, segera menuju ke Bukit Tursina. Udah ditinggal sama Nabi Musa. Ringkes cerita, selesai berkholwat selama 40 hari, Nabi Musa mau pulang. Ditegur sama Allah, Musa, ingat nggak ketika kamu berangkat mau berkholwat ke Tursina ini, kamu ketemu dengan seorang penggembala kambing yang berdoa, bermunajat, menurut pendapatmu, menurut anggapanmu dia salah. Ya, ingat ya Allah. Musa, temui dia, cari dia sampai ketemu. Iki dirungokke ora aku ngomong. Cari dia sampai ketemu Musa. Sampaikan bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang yang aku kasih. Dia adalah waliku, dia adalah kekasihku. Nabi Musa melongo. Gusti Allah gak masuk akal.
Mosok kaya ngono dapurane kok didadekno kekasih, didadekno wali lho. Tapi gimana lagi wong yang merintah Allah, ya pasti bener lah. Nabi Musa sadar, yang salah jelas saya. Langsung dicari sama Nabi Musa. Dalam perjalanan pulang, kembali Nabi Musa melewati gurun pasir yang sama dengan yang dilewati waktu berangkat. Persis di tempat yang kemarin ketemu penggembala itu, Nabi Musa juga mendapati penggembala itu di tempat itu. Dan lagi-lagi dia bermunajat, berdoa dengan ungkapan yang sama. Sikapnya makin menggergetkan. Dia itu duduk metengkrang gini. Ya kalau boleh dicontohkan biar lengkap, gak apa-apa aku rangkepan we. Aku lo bawa rangkepan we. Dia malah difoto. Dia sambil mendengkrang gini. Kan nggak sopan banget kan sikap kayak gini. Ungkapannya sama. Ya Allah, kamu di mana? Rumah tinggalmu mana? Alamatmu mana? Kalau aku tahu tempat tinggalmu, aku akan ke sana. Halamanmu akan aku bersihkan ya Allah. Terus tempat tidurmu akan aku rapikan. Selimutmu yang kotor akan aku cuci. Awas mbok share fotone tak antemi. Loh sikap kayak gini nah. Aku kan kasih contoh biar mantep gitu loh. Aku akan menyediakan minuman untukmu dan rambutmu akan aku sisir. Terus itu diulang-ulang. Kemudian secara perlahan Nabi Musa mendekat. Cara saiki ini sampai dem. Begitu dia melihat yang datang Nabi Musa, langsung dia lari. Dipanggil sama Nabi Musa, "Bro, mandek." Wes pokoknya dia nggak menghiraukan. Wah kamu akan marahi aku lagi ya? Lari lagi. Enggak bro, mandek. Terus pokoknya melayu. Aku mau dimarahi. Melayu terus. Nabi Musa sampai mengejar dan bengok. Saya akan menyampaikan pesan Allah untukmu. Begitu mendengar kata Allah, dia yang lari tadi langsung berhenti. Grek. Ya berhenti ya grek, masa berhenti kok curut tuh. Itu mancur itu namanya. Dia langsung berhenti grek karena mendengar kata Allah tadi. Didekati sama Nabi Musa. Musa, kamu akan marahi aku lagi? Enggak. Aku yang salah. Ternyata sampean adalah hamba yang dikasihi Allah. Diangkat jadi walinya Allah. Kok bisa begitu? Apa yang dikatakan oleh penggembala ini? Wahai Musa, aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Nah, ini nanti tolong ditulis di status Facebooknya. Nanti saya ulang lagi. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Ayo bareng-bareng diucapkan. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Ayo sekali lagi. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Nanti kalau pulangnya terlambat dimarahi sama majikan. Tolong jawab seperti itu. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya apa? Para jamaah, akhwat fillah, betapa ucapan lisan itu nggak selalu sama dengan kata hati. Betul? Betul.
kadang manis di bibir, Pahit. pahit di kok moto. Untung nggak ngomong matamu. Lain di bibir, lain di Hati. nggak selalu sama. Kita ngajinya udah ke level yang agak lumayan dalam, biar nggak dikatakan Anwar Zahid itu kalau ngaji apa itu rendahan. Oke, yang bilang kayak gitu suruh menghadap ke saya kalau minta ngaji yang level tingkat tinggi. Tak utek ya. Orang ngaji itu kan yo lihat-lihat audiennya atau kan yo lihat-lihat jamaahnya toh. Nggak suka ya nggak suka, tapi yang nggak harus kayak gitu. Ngono yo ngono, ning yo Aja ojo. ngono. Gitu ya gitu, tapi jangan kayak Gitu. itu loh. Ini perlu dipakai wiridan. Apa dipikir orang yang selalu pakai tasbih muter Sulawesi itu terus lebih suci, lebih baik daripada mohon maaf akhwat yang kadang-kadang rambutnya disemir. Belum tentu bisa jadi dalam pandangan Allah yang pakai semir itu lebih jelek. Lebih jelek. Mari dungano diblokno. Iya Ya toh, Pak? mohon maaf, pegang tasbih tapi kalau merasa suci, sok merasa bersih. Sedangkan yang bersemir, mohon maaf, yang tindihannya 4 lekor. Tapi dia menyadari betapa dirinya kotor, berapa dirinya banyak dosa, akhirnya bertaubat, sering beristighfar. Itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah. Iki sing tepuk tangan, yakin kok habis pengajian kudungnya dicopot. Sumuk. Jadi pulang dari sini karek katokan tok sak meneh. Ini aku nih. Aku sadar banget kalau yang datang ke majelisku itu banyak mbak-mbak yang karakter kayak gitu. Aku sadar banget. Makanya aku juga seneng banget. Mohon maaf bagi akhwat yang mungkin keilmuannya udah dalam, tingkat pemahaman agamanya udah tinggi. Kalau kadang-kadang saya ngaji pakai bahasa yang norak, itu memang untuk menggait dan merangkul teman-teman kita yang memang perlu kita sentuh hatinya. Nah, kalau saya pakai bahasa yang seperti itu kan mereka berpikir, oh tiba kiai ini apa udah begejile. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Belum, Pak. Al-Quran juga menyatakan iya sayang. Eh. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Amin. Mereka berkata dengan mulutnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. And the congornya Ya Allah. nggak sama dengan hatinya. Dalam ayat lain bukan pakai bi afwahihim tapi pakai bi alsinatihim. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lesannya apa-apa yang tidak ada dalam hatinya, nggak sesuai dengan kata hatinya. Makanya para jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Ada satu lagi kisah inspiratif, ya mohon maaf, saya untuk kedatangan ke Hongkong kali ini memang sengaja saya sampaikan materi mengenai kisah-kisah inspiratif untuk kita ambil hikmahnya. Dianggap nanti saya nggak bisa ngaji dengan sistem cerita kayak gini ya. Yang asli ini yo iso-iso ae. Ya biar variatif lah, biar nggak terlalu monoton ngajinya. Saya kan takutnya nanti jenengan semua jenuh sama aku. Takutnya nanti bosen sama aku. Tapi alhamdulillah sejauh ini sayangku ke kalian berbalas.
Terbukti setiap saya datang ke Hongkong jamaahnya sungguh luar biasa sambutannya. Subhanallah, ini membuktikan betapa akhwat yang di Hongkong ini para pecinta-pecinta pengajian, pecinta-pecinta ilmu. Mbuh iso ngamalno mbuh urung sing penting ngaji dhisik. Cocok? Tumbuhan teri ketara. Tapi yang kayak gitu tak titeni ya. Sing model dianggap berandalan-berandalan nih, justru infaknya jauh lebih banyak daripada yang rata-rata gak eman nek dijak infak. Ya jelas toh, Sing Pak. kulino kadang-kadang perhitungannya ora karo-karo. Bener, Pak. Bener, Pak. Betul toh. Sing gak seneng kepengen minggat toh. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya ya rumono. Coba aja, Pak. Nggih sayang nggih. Yeay. Ada lagi kisah menarik. Ada seorang pemuda yang mengagumi karomah seorang ulama. Ini orang ulama dikenal dengan mempunyai banyak karomah yang luar biasa, banyak keistimewaan yang luar biasa, sehingga seorang pemuda ini tertarik untuk bisa memiliki salah satu dari karomah kiai tadi. Soan ini pemuda ke kiai, Pak Kiai, saya mohon ijazah, saya mohon doa agar Allah menganugerahkan kepada saya salah satu saja dari karomah yang diberikan Allah kepada penjenengan.